Atuh. Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdhah. Ashabal fadilah, sadat ulama wal masyayikh, para kiai, para ustadz, ketua majelis ulama Kiai Fatur Rahman, Kiai Nur Rahman, dan para sesepuh desa Kalideres, Kaliwedi. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Kaliwedi, Pak Rinduan, AKP, terima kasih atas kehadirannya. Ibu Kepala Desa Hajah Suhendrik bersama Bapak Haji Basirun, Allahu baqa'ahuma, mudah-mudahan panjang umur fi sihatin wa afiyah. Yang saya hormati Bapak Kliwon yang tadi menjemput saya, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, untuk pertama kalinya saya bisa silatul arham dengan masyarakat Kalideres dalam rangka merayakan tahun baru Islam Hijriah 1 Muharram 1446. Mudah-mudahan dengan peringatan ini kita semua mendapatkan barokah dari Allah, gampang rezeki, panjang umur, amin, sehat walafiat. Anak-anak kita semuanya cerdas-cerdas, menjadi anak yang soleh dan solehah. Saya sebenarnya bukan dari Jakarta, dari Kempek, dekat Kempek Palimanan. Hanya saya tinggal di Jakarta, yang ngamen lah, ngamen ngasong Jakarta. Alhamdulillah, saya menyaksikan masyarakat Kalideres semangat dalam mensyiarkan syiar-syiar Islam, merayakan hari-hari besar Islam, 1 Muharram, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, gebetan, nuzul Quran, halal bihalal. Ini memang perlu kita pertahankan, merupakan thaqafah, hadarah, budaya, peradaban, tradisi yang kita warisi dari leluhur para kiai-kiai kita. Kiai Kempek, Kiai Babakan, Kiai Buntet, Kiai Arjayunangun, semua kiai-kiai mewariskan kepada kita syiar-syiar Islam, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, tahun baru Islam, halal bihalal, nuzul Quran. Bukan hanya itu, malah setiap malam Jumat kita membaca Maulid Nabi atau membaca surat Yasin. Bacakan di sini. Insya Allah Kalideres aman, bi amnin wa aman. Alhamdulillah, Indonesia bukan negara Islam, negara nation, kebangsaan, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, tapi negara memberi kebebasan terhadap umat Islam untuk mengadakan acara-acara Islam, pengajian, sholawatan, istighothah, bangun madrasah, bangun pesantren. Ada kesulitan nggak di sini? Nggak ada. Saya di Timur Tengah, Pak, 13 tahun setengah
Nah, Timur Tengah negara Arab. Tidak ada negara Arab yang semudah Indonesia. Orang mau bikin kumpul begini harus izin dengan sulit, nggak gampang. Orang mau bikin madrasah nggak mungkin kecuali madrasahnya pemerintah. Swasta nggak mungkin. Di Mesir agak mendingan, agak mudah. Tapi di Saudi Arabia, Irak, di Suriah, Aljazair, tidak gampang orang bangun musola, bangun madrasah betul gampang. Di Indonesia sini bangun musola, masjid, madrasah tanpa IMB gampang, ngurusnya belakangan. Padahal salah juga, padahal tanpa izin bangunan, tanpa izin mendirikan bangunan, pemerintah nggak melarang. Sholawatan kumpul orang 10.000, istighotah doa bersama, maulidan atau satu Muharram orang kumpul 1.000, bebas saja, boleh saja. Alhamdulillah. Ini negara kita ini berdasarkan Pancasila. Percaya kali pula lah, bulan negara Arab menang 13 tahun setengah. Tidak gampang mengadakan acara seperti ini, harus izin resmi. Bapak sekalian, kenapa syiar Islam di Indonesia ini mudah sekali diadakan? Karena Islam di Indonesia Islam yang moderat, Islam yang toleran, Islam yang tawassud dan tasamuh. Apa? Tawassud dan tasamuh. Islam yang mengambil jalan tengah, tidak radikal kanan dan tidak liberal atau sekuler kiri. Islam tengah Indonesia ini tidak radikal, tidak liberal. Yang radikal ada, tapi pasti tertolak oleh masyarakat. Gimana? Teroris, kita setuju nggak dengan teroris? Setuju betul? Yang ngebom itu setuju betul? Walaupun ngomongnya harus mendirikan negara Islam, alasannya kayak Syarifuddin dari kota Cirebon, Saifuddin dari Jalaksana Kuningan, Amrozi, Ali Hufron, Ali Imron, Mukhlas dari Lamongan, Umar Patek dari Pemalang, Dulmatin dari Weleri, Imam Samudra dari Banten. Setuju betul panjenengan? Nah, yang kita warisi dari para leluhur, para kiai-kiai, Islam kita Islam yang modern, Islam yang anti kekerasan, Islam yang anti permusuhan. Kenapa? Karena manusia bahasa Arabnya insan. Apa? Insan itu kata benda, kalimat isim. Kata kerjanya, kalimat fiilnya anas. Adjektifnya kalau maskulin lanang anis, kalau feminin wadon anisah. Asal makna anas, anis, anisah, insan apa maknanya Pak? Harmonis, akur, intim, akrab, mesra. Paham betul? Paham betul? Yang namanya insan itu makhluk yang mesra, harmonis, akrab, saling melengkapi, saling membutuhkan. Tidak bisa kita hidup sendirian. Kiai, profesor, jenderal, presiden, konglomerat saged buatan urip dhewe kan? Pun saged. Presiden pengen minum teh secangkir, itu harus minta tolong jutaan orang. Ayo percaya betul. Presiden atau wong sugih wis aguan ta Sinar Mas, ta Eka Cipta, ta Budi Hartono, wong paling sugih di Indonesia, Prayogo Pangestu sing duwite 1.150 triliun, pengen minum teh secangkir kudu njaluk tulung jutaan manusia. Pengen minum teh kudu ana sing nandur teh,
bisa nenak tanduran teh subur kuduana pupuk, berarti kuduana pabrik pupuk, sause panen kuduana sing manen, kedua dari karung kuduana pabrik karung, diangkut karo mobil kuduana pabrik. Paham betul? Mobil supir kenet, bensinnya kosong kuduana Pertamina. Wis hitung durung. Wis pirang wong dihitung durung wis. Mobil banyak kempes kuduana bengkel. Mobil terdiri dari baja, besi, karet, kaca. Kuduana sing gawe kaca, ana sing gawe karet, ana sing gawe. Paham betul? Baru bisa minum air, bisa minum teh. Banyak kudu digodhog, kuduana kompor, kuduana ketel, kuduana cangkir, bareng pengen manis kuduana pabrik. Wis pira wis dihitung durung wong pira wis. Ku nembe contoh nginum teh secangkir. Durung pembangunan, gawe omah, gawe masjid, gawe jembatan, gawe klambi, gawe pakaian, menyangkut jutaan manusia. Oleh karena itu manusia tidak bisa hidup sendirian. Al-insan madaniyun bittaba'. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian. Wong Kalideres gak usah hubungan dengan tetangga desa lain, gak bisa. Cirebon gak usah hubungan dengan kabupaten lain, gak bisa. Jawa Barat gak usah hubungan dengan provinsi lain, boten saged. Indonesia gak usah hubungan karo negara luar negeri, gak bisa. Paham betul? Jadi yang namanya insan, makhluk yang saling melengkapi, saling menyempurnakan, saling membantu, tinggal lahirlah harmonis, rukun, akrab, akur. Ayo tengkali deres akur boten jange. Alhamdulillah, berarti insan. Baka ana wong tukaran, duduk kali deres duduk, wong kana-kana lah. Ana wong tukaran, meneng-menengan telung dina, berarti lagi leren jadi insan. Lagi leren. Coba akur maning jadi insan maning. Bareng anu meneng-menengane tukarane rong tahun, berarti leren jadi insan rong. Paham betul. Oh yang terhormat Pak Ku gua nggih. Gua kidul apa gua lor? Gua kidul. Gua lor. Oh tengah kebe. Gua lor gua kidul. Insan membawa amanah yang luar biasa. Pembangunan masjid, contohnya masjid. Ini berarti menunjukkan ada gotong royong. Saged boten gaya masjid dewekan. Wong sugih gaya masjid dewekan. Saged boten. Kudu anak kuli, kudu anak insinyur, kudu tukang bata, tukang wedi, tukang semen. Itu namanya insan. Oleh karena itu maksudnya agama Islam itu adalah memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Sama dengan salah satu Pancasila adalah kemanusiaan. Apa? Kemanusiaan. Lintas agama, lintas suku, lintas budaya, lintas etnik. Siapa saja yang namanya manusia, agamanya apa saja, suku apa saja, Jawa, Madura, Sunda, Batak, Dayak, Ambon, Bugis, Cina, Arab, India, warna kulitnya putih, coklat, ireng, apa bela, partainya apa saja, pilihan presidennya 01, 02, 03. Yang namanya insan harus saling tolong menolong. Paham boten?
walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Saya telah menciptakan manusia, makhluk yang paling indah, lebih bagus daripada binatang, lebih bagus daripada alam, lebih bagus daripada gunung, daripada langit, lebih bagus daripada jin, setan, bahkan lebih mulia daripada malaikat. Coba manusia ini, jadi wong kali jelas lebih mulia daripada malaikat. Percaya betul? Oh. Kenapa? Karena manusia membawa amanah insaniyah, mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis. Malaikat betul saged, malaikat jadi betul saged, malaikat jadi ketua NU betul saged. Sing bisa apa? Bisa manusia. Malaikat jadi presiden bisa. Paham betul? Nah, apa maning kucing, apa maning? Malaikat pun betul saged jadi presiden, jadi menteri. Sekarang agama Islam, Islam itu artinya salam, damai, damai. Silahkan kita beda pendapat, tapi tetap damai. Beda pilihan partai, tetap damai. Beda pilihan organisasi, NU, Muhammadiyah, PUI, tetap damai. Indonesia dan Malaysia dengan tetangga Singapura, Brunei, Filipina harus damai. Itu namanya Islam. Salam, peace, damai. Islam juga artinya keselamatan. Islam artinya keselamatan. Maka setiap kita jumpa dengan saudara kita, assalamualaikum, gibutan, mendoakan mudah-mudahan kamu selamat. Artinya gitu, assalamualaikum artinya assalamualaikum, mudah-mudahan kamu selamat. Warahmatullahi wabarakatuh, mudah-mudahan dapat rahmat, dapat berkah. Sampeyan kabeh iki. Itu doa itu. Islam juga dari kata taslim, menyerah total, pasrah karo Gusti. Ayo wong sing waras tenaga rosa aja sombong, nembe sakit udun, sakit untu, cantengen wis blenak ya, denak ya. Wong sugih, konglomerat, duitnya akeh, rabine akeh. Aja sombong, aja sombong. Maka wis diparingi penyakit atau wis tua, lemah sudah. Pangkat dhuwur, jenderal, jabatan tinggi, presiden, tidak boleh sombong. Kita harus tetap pasrah karo Gusti yang menjadikan kita urip, waras, sehat, sukses. Siapa? Gusti Allah. Kalau kata Allah kita mati, kita hancur, kita sakit, ayo siapa sih bisa nambah nih? Dokternya gak sakit, dokternya kan, dukun gak sakit. Paham betul? Ini maka ajaran Islam adalah satu, mengandung spirit perdamaian, dua, mengandung keselamatan, tiga, mengajarkan kita agar kita pasrah karo Gusti. Silakan ikhtiar, silakan usaha. Kalau kata Allah gagal, gagal. Kalau kata Allah sukses, ya sukses. Silakan, kita hanya sebatas usaha, ikhtiar, kerja keras. Yang menentukan siapa? Gusti Allah. Namanya Islam namanya. Waktu Kanjeng Nabi diutus karo Gusti Allah membawa agama Islam, ning diutus ning Arab 15 abad yang lalu, 1446 yang lalu. Waktu itu di Arab Pak, jahiliyah, tidak ada agama yang benar, nyembah batu tanpa ada kitab suci. Beda orang Buddha, Hindu, nyembahnya batu tapi ada kitab sucinya. Rigveda, Mahavad Gita, Upanishad. Ya, walaupun nyembah berhala ada kitab sucinya Buddha, Hindu. Orang Arab batu, tidak ada pendidikan,
sekolah, madrasah, pengajian, majelis taklim, boten wonten waktu Kanjeng Nabi diutus ning Arab, orang buta huruf. Kanjeng Nabi piyambak juga tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Kanjeng Nabi diperintah oleh Allah agar membangun masyarakat sing kaya kunku, beli duit tata krama, gak mengenal aturan, maka dua anak wadon takut menjadi beban, dikubur sejak kecil, sejak lahir, urip-uripan. Maka bapaknya mati, ibunya masih rada mending, rada beres, dijudang anaknya. Itu jahiliyah, nyembah pangeran watu sampai 350 berhala, arane Latta, Uzza, Mana, Hubal, Ya'uq, Yaghut, Wad, di antara namanya itu orang Arab. Mereka di bidang pendidikan buta huruf, di bidang agama sesat. Waktu Kanjeng diutusku, Allah perintah kepada Rasulullah, bangunlah masyarakat seperti itu. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah perintah kepada Nabi Muhammad agar membangun masyarakat yang ummiyin, buta huruf. Beliau sendiri tidak buta huruf, beliau sendiri tidak pendidikan, tidak ada madrasah, tidak ada pengajian, tidak ada. Ya Allah, caranya gimana caranya? Caranya yatlu alaihim ayatih, memperdengarkan ayat Quran kepada mereka. Pertama kali yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, membaca Al-Quran, diperdengarkan kepada masyarakat jahiliyah. Begitu Kanjeng Nabi menyampaikan Al-Quran, Pak, tuduhannya macam-macam. Orang jahiliyah itu, Pak, orang jahiliyah, Bu, hanya menghormati 3 macam orang. 1, syair, penyanyi. Wah, dihormati orang jahiliyah. Muhammad itu nyanyi, baca Quran, maksudnya baca Quran, maksudnya menyampaikan Al-Quran. Muhammad itu pengen terkenal, pengen dimuliakan orang, pengen disanjung-sanjung, makanya nyanyi Muhammad itu. Quran jawab, wa ma 'allamnahu syi'r wa ma yambaghilah in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin liyunzira man kana hayyan wa yaqul qawlu 'alal kafirin. Pada apa, alhamdulillah, tak santri kabeh, Bu. Quran jawab, wa ma 'allamnahu syi'r. Yang disampaikan oleh Muhammad bukan nyanyian, bukan syair, bukan puisi, bukan tembangan, bukan. Yang disampaikan oleh Muhammad dzikrun wa Qur'an, peringatan dan Quran, kitab suci dari Allah, bukan nyanyian. Jadi kalau orang Kalideres sangat-sangat cinta kepada penyanyi, berarti masih jahil. Ngaku dia aku. Boleh kita senang penyanyi, boleh, asal ajar kelewat-lewat, aja kenemenan dalam dangdut sambil sembahyang isya, sembahyang subuh, gimana? Ya, nyanyi kena, dalam penyanyi dangdutan kena, aja nemen. Tandane wong jahiliyah sangat menyanjung, mengeluk-elukan, memulia-muliakan penyanyi. Paham boten? Paham. Nomor kali wong Arab jahiliyah menghormati, memuliakan sahir, tukang santet. Muhammad dituduh tukang santet, yang dibaca Muhammad itu mantra-mantra santet.
Falamma ja'ahum bil bayyinati yaquluna in hadza illa sihrun mubin. Yang dibaca Muhammad itu mantra-mantra, jampi-jampi santet. Jadi kalau orang kali deres gawene lokan tekan tukang santet berarti masih jahiliyah. Lokan beten. Ya tulung dukun supaya mateni tetangga, mateni lawan. Lokan beten. Maka lokan berarti jahiliyah. Nomor 3, orang masyarakat jahiliyah sangat-sangat menghormati kahin paranormal. Wah, pemenang pilihan bupati was, paling laris dukun, paling laris. Ira baya sadadi, kamu ngerti nggih? Muhammad itu dukun itu, yang dibaca itu mantra-mantra pendukunan, kahana. Quran jawab, wala biqauli kahin. Muhammad bukan dukun. Yang dibaca Muhammad bukan doa-doa dukun, bukan. Jadi kalau orang kali deras masih rajin mendatangi dukun berarti masih betul. Kena jaluk doa ya, kena jaluk doa. Pula juga mriki pada nyalon bupati, DPR, jaluk doa kenang berhasil. Tapi aja yakin percaya bahwa itu pasti enggak jaluk doa. Padahal kan kiai lah, kiai jaluk doa. Bukan berarti pasti jadi ngono bakal ya. Namanya dukun, namanya kahana namanya. Enggak boleh. Paham nggih? Yang dibaca oleh Nabi Muhammad, in wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang dibaca Muhammad bukan pendukunan, bukan jampi-jampi sihir, bukan nyanyian, tapi wahyu dari Gusti Allah. Wahyu. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran, orang semua kaget, ajib. Muhammad buta huruf, nggak pernah sekolah, nggak pernah ngaji, nggak pernah berguru, tapi bisa menceritakan cerita Nabi Adam, kalau Hawa yang jurus surga terus diusir kepada iblis, cerita banjir Nabi Nuh, dan Nabi Ibrahim dibakar bermempan, Nabi Musa tongkatnya ajaib, bisa jadi ular, bisa dipukulkan pada batu, keluar airnya, sumber air 12 dari batu itu, dipukulkan ke Laut Merah bisa jadi jalan tol. Cerita dalam Al-Quran, sengendi Muhammad cerita ini sendi, ngaji beli lokan, sekolah beli, buta huruf, oh bisa cerita seperti itu. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang lumpuh, orang buta, orang lepra, bisa disembuhkan Nabi Isa. Dari mana Muhammad tahunya itu? Heran, orang Arab heran. Maka menyikapi Al-Quran, orang Arab ada yang langsung beriman, Sayyidina Abu Bakar, contohnya Sayyidina Ali langsung beriman. Ada yang memusuhi, bener hebat Muhammad nih, tapi kalau saya ikut Muhammad gengsi dong. Maksud saya bangsawan, ikut bocah kemarin, bocah wingi sore, kalau kumpul karo budak-budak, budak hitam Bilal, Suhaib, gengsi ya. Ana maning sing kalau saya ikut Muhammad, agamanya Muhammad melarang nyembah berhala, padahal isun bisnisnya jual beli berhala, ya bangkrut. Ana maning Muhammad, ajaran Islamnya itu yang dibawa oleh Muhammad melarang minum arak, melarang zina, melarang hal-hal yang tidak baik, judi atau apalah. Lah isin sabendina pegawai kayak kuen. Setiap hari pegawainya mabok, adu jago, minum-minuman, judi, apa maning, narkoba. Mudah-mudahan di kampus nggak ada ya narkoba kan? Kalau adu jago aneh. Ngerasani
Anak, yang jelas. Adu domba, akeh. Jadi kalau saya, kata orang Arab, kalau saya ikut Muhammad berat. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Harus sholat, harus puasa, harus zakat. Gak boleh minum arak, gak boleh mabok, gak boleh zina, gak boleh adu jago, gak boleh narkoba. Padahal saya senangannya saya itu, senangan saya itu. Jadi apa arahnya? Arahnya mereka hatinya keras. Walaupun mengakui sing dimaca Muhammad itu bener. Bahasanya indah. Kok apa namanya? Isinya luar biasa Al-Quran itu. Dan bahasa yang indah. Dari mana Muhammad itu? Benar. Tapi kalau saya ikut Muhammad, banyak kerugian. Banyak kerugian. Dilarang ini, dilarang itu. Itu alasan orang tidak mau masuk Islam. Tapi ada lagi orang namanya Umar bin Khattab, pulang dari luar kota setengah bulan meninggalkan kota Mekah. Pulang masuk kota, mendengar adiknya namanya Fatimah bintil Khattab masuk Islam dengan suaminya Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Umar kaget, apa-apa nadi manjing Islam, tempelengin. Datang rumahnya, tempelengin. Umar jawara preman lah. Di depan pintu rumah adiknya mendengar adiknya baca Quran, Pak. Lagi baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Taha, wahai Muhammad. Salah satu nama Nabi Muhammad namanya Taha. Juga Yasin. Salah satu nama Nabi Muhammad tuh Ahmad juga. Ahmad, Taha, Yasin. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sama-sama nama Muhammad. Taha, wahai Muhammad, ma anzalna 'alaikal Qur'ana tashqa. Tidak sekali-kali aku turunkan Al-Quran kepadamu membuat kamu cilaka. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Quran membawa pitutur, membawa nasihat, membawa tadhkirah, peringatan bagi orang yang mau diingatkan. Diturunkan dari Tuhan yang menciptakan bumi dan langit. Dialah namanya Ar-Rahman, yang maha kasih sayang. Itu Sayyidina Umar mendengarkan adiknya baca itu, yang tadi mau nempeleng, lemes, Pak, lemes, ngelumpruk, keluar kir dingin. Warisan priben, warisan kulo maca Quran priben, keluar ngelumpruk tamalah angob. Pintu dibuka oleh adiknya. Umar merebut kertas yang sedang dibaca, ikut baca. Selesai baca, aina Muhammad al-an. Di mana Muhammad sekarang? Di sana, di rumahnya Arqam bin Abil Arqam di Jiyad. Umar lari ke sana, ketok pintu. Para sahabat di dalam rumah itu dengan Kanjeng Nabi ketakutan. Terkenal Umar preman. Tapi Nabi Muhammad dengan tenang buka pintu. Umar masuk, merangkul meluk Rasulullah dan menyatakan masuk Setelah masuk Islam baca syahadat, kata Umar, ya Rasulullah dan wahai teman-teman, mulai besok ngaji Quran di masjid aja nih ajung petani Umar ini. Ana isun. Mulai besok sholat terang-terangan di masjid. Jangan takut, ada saya. Barang siapa yang ingin anaknya jadi yatim, barang siapa yang ingin istrinya jadi janda, lawan saya. Ana beli kalau kali itu sekarang pun, ana beli. Langka, kuduana. Ayo pengajian, ayo masjid diramaikan. Ada saya. Siapa yang akan ganggu? Saya berhadapan dengan saya. Ana beli kalau ana beli. Beri jawab, ana beli.
ayo buka madrasah, ayo pengajian, ayo masih diramaikan. Kalau ada yang tidak setuju, ada yang ganggu, saya berhadapan dengan saya. Kalau ingin anaknya jadi yatim, kalau ingin istrinya jadi janda, hadapi saya. Wonten kayak pun wonten mboten? Wonten. Pak harus ada kayak gitu. Makanya negara juga ada TNI. Apa artinya? TNI itu apa? Tidak harus perang, walaupun nggak perang, tapi ada TNI itu artinya negara kuat. Siapa yang akan mengganggu Indonesia, TNI akan siap. Walaupun sekarang nggak ada perang kan, nggak ada perang. Tapi TNI harus ada dan kuat. Siapa yang ingin mengganggu Indonesia, ada saya, ada kami TNI. Artinya pertahanan namanya. Paham betul? Nah. Jadi Sayyidina Umar masuk Islam karena mendengar baca Al-Qur'an. Oleh karena itu mangga wong kali deres sing wekel maca Quran. Sing durung bisa ayo belajar. Walaupun wis tua. Esuk-esuk tangi turu lisan kita sebelum digunakan untuk ngomong karo wong, ayo ngomong karo Gusti Allah dingin. Baca Al-Qur'an, hubungan, komunikasi, si hello karo Gusti Allah. Supaya udah berkah ya Bu ya. Bangun tidur sebelum lisan kita untuk ngomong dengan sesama manusia, ayo diajak ngomong karo Gusti, yaitu maca Quran. Step kedua, langkah kedua, Nabi Muhammad mendengarkan Al-Quran pada masyarakat Arab. Wa yuzakkihim, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, membangun karakter bangsa Arab. Orang jahiliyah dibangun karakternya. Kalau kali jelas sudah nggak jahiliyah, gampang bangunnya, gampang di sini. Bangsa Arab yang jahiliyah dibangun oleh Muhammad karakternya. Manusia itu punya hawa nafsu. Apa? Hawa nafsu. Yang keras. Apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu ada dua. Satu ghadabiyah, dua syahwatiyah. Satu ghadabiyah, dua syahwatiyah. Ghadabiyah contohnya, saya harus jadi bupati, saya harus jadi pemimpin, saya harus jadi DPR, saya harus jadi ketua, komandan, kepala, direktur, imam. Namanya datanya hawa nafsu ghadabiyah. Harus menang, gak mau kalah saya. Tapi kiai-kiai ngaji aja berdasarkan hawa nafsu. Hawa nafsu pemberian dari Allah. Manusia diberi hawa nafsu dari siapa? Allah. Dari Gusti Allah. Diarahkan, bukan dihilangkan. Nah, nafsu ghadabiyah ini kalau niatnya baik, caranya benar, tujuannya baik, namanya dudu hawa nafsu, arane ganti arane Pak. Arane namanya himmah. Apa? Himmah. Saya harus jadi bupati. Kalau saya bupati Cirebon akan saya bangun jalan-jalan halus, masuk desa-desa jalan halus, sekolah gratis, hukum saya tegakkan seadil-adilnya, masalah miskin akan saya pikirkan. Nah, itu namanya niatnya saya buatan. Itu namanya himmah namanya. Kalau niatnya jelek, hawa nafsu. Kalau niatnya baik namanya himmah. Saya harus menang. Kalau saya menang, ini programnya. Pak Prabowo kan programnya makan siang gratis. Yang buat jalan. Jangan lihat, jalan. Bagus. Seperti negara Iran. Negara Iran akan siang rakyat itu gratis. Di masjid-masjid, di musola-musola akan siang gratis. Di setiap masjid, musola ada dapur umum di Iran itu. Setiap makan siang gratis dari negara. Kalau niatnya baik, hawa nafsu ganti arane himmah. Kanjeng Nabi Muhammad SAW, himmahnya besar. Saya harus berhasil menyebarkan agama Islam. Berhasil betul? Berhasil.
Muhammadun qaimun lillahi dhu himami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul mithaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad dhu himamin, orang punya himmah besar. Saya harus berhasil, pantang mundur, pantang menyerah. Islam harus menang. Menang badan Islam. Waktu itu Jazirah Arabia menyembah berhala, jahiliyah, hilang semuanya menjadi Islam semua. Karena himanya Kanjeng Nabi. Ibu kepala desa ini harus himanya besar. Kalideres harus aman, tentram, damai, sejahtera. Datangnya dari hawa nafsu. Datangnya dari hawa nafsu itu. Tapi dengan niat baik, tujuan baik, namanya Wali Songo, Sunan Gunung Jati lah contohnya. Saya harus berhasil dakwah Islam di Cirebon dan sekitarnya. Berhasil betul? Berhasil. Hasyim Asy'ari, saya berhasil membangun Nahdlatul Ulama. Jadi besar betul Nahdlatul Ulama. Di seluruh Indonesia NU ada, Pak. Walaupun masa Islamnya minoritas, di Papua, di NTT, di Maluku, NU ada setiap kabupaten. Bung Karno, Indonesia merdeka. Belanda harus kita lawan, Jepang kita lawan. Duit apa Bung Karno? Duit apa? Duit bom. Buatan. Duit himmah. Duit apa? Himmah. Maka orang Kalideres himmahnya harus besar. Siap? Siap. Harus berhasil bangun Kalideres. Siap? Siap. Harus unggul dalam pembangunan. Masya Allah. Nah, orang Arab yang tadinya jahiliyah nggak ngerti apa-apa, oleh Rasulullah dibangun karakternya, himmahnya, menyebarkan Islam sampai ke Mesir, Libya, Aljazair, Tunis, Maroko, Islam semua. Zaman sahabat. Ngetane tekaning Irak, Iran, Afghanistan, Lasoksania, sampai perbatasan India, sampai masuk ke negara Cina. Kan himmahnya besar. Ayo, kita orang Kalideres, himmahnya harus besar, cita-citanya harus besar, sekolahnya harus berkualitas, masyarakatnya harus aman, tentram, sejahtera. Siap betul? Siap. Awas. Era biye. Saya harus kaya. Namanya nafsu syahwat yarane. Tapi lamunan niatnya bagus, tujuannya bagus, mencari doa Allah. Kalau saya kaya, musola sing bresak kebangun, madrasah yang bresak kebangun, uang miskin saya bantu, anak kecil yang nggak mampu sekolah saya biayain. Saya betul tujuannya. Saya. Arane dudu nafsu syahwatiyah arane. Bukan. Isu kan gawe rumah bagus, buat tempat ibadah, ambil khusyuk ibadahnya, masjid dibagusin, awal sebelah kamot, gede nih, duitnya isun dewek, lamun sugih. Ikaran niatnya saya, bahkan niatnya saya, dudu nafsyawati arane, namanya azimah. Apa? Azimah. Maka kamu apa arane? Himmah. Lakin arane? Azimah. Ayo. Wong Kalideres kudu sugih kabeh. Omahe 2 lantai kabeh. Amin. Mobilnya Innova kabeh. Amin. Paling tidak Innova. Sahabat Utsman, sahabat Pak. Sahabat Utsman pernah sedekah gandum diangkut 700 gerobak. Pirang karung kumbuh. Sedekah Sayyidina Utsman. Sahabat sedekah 700 gandum diangkut 700 gerobak. Sampeyan pernah sedekah pirang atus? Sampeyan pernah sedekah pirang atus? Belum akan jawab. 700 rupiah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mireng krungu aran kuwen
waliullah, wali Pak. Bahkan salah satu wali kutub ada 4. Syekh Qadir Jilani, Syekh Abil Hasan Asyadili, Syekh Hasan Rifai, Syekh Said Ahmad Badawi. Pentolan wali 4, ada wali kutub. Syekh Qadir Jilani Baghdad, Irak. Suatu hari ziarah kubur datang Imam Syafi'i di Mesir, ngulon, angkat ngulon mari Mesir, ziarah kubur Syafi'i. Baru tekanin kana ning dusun Puspat arane. Ulah sering ziarah mereka. Baru tekanin kana melihat masyarakat sekitar kuburan Imam Syafi'i melarat-melarat. Belum pada di rumah. Syekh Abdul Qadir Jilani Pak beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduknya sekitar kuburannya Imam Syafi'i. Sampai saniki Pak, sampai sekarang rusun ada tulisan Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani itu wali sugi loman. Sampai wali duduk sugi beli loman tak medit. Ya Allah, sempurna wis. Ayo sing sugih aja melarat, bangun masjid karo duit, bangun madrasah karo duit, arep kawin karo duit, mondok karo duit, lakoni rukun Islam. Perintah apa? Kudu dilakoni, kudu karo duit apa lu haji. Sembayang kudu pakaiannya suci, berarti tidak mungkin kalau hanya punya sarung satu, gak mungkin. Anak wong sarungnya musiji pasti najis. Yang kecomberan, yang pasar, yang WC. Nah Islam ngongkon merintah kita agar kalau sholat pakaiannya suci, berarti kudu sarungnya akeh, celananya banyak, bajunya banyak, kaosnya banyak. Gak mungkin cuma satu. Artinya kita harus berpakaiannya banyak. Agama Islam perintah kita haji ke Mekah, berarti kita harus kaya. Perintah zakat, berarti kita harus kaya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Allah. Wal yakhshal ladzina law taraku min dzurriyyatan dhi'afan, aja sampai kita mati meninggalkan anak cucu melarat. Artinya dzurriyyatan dhi'afa, dzurriyah keturunan sing melarat, sing dhaif. Ayo usahakan kita mati bisa ninggali warisan sing akeh supaya anak cucu kita sejahtera. Jadi apa artinya? Sugih itu wajib Pak. Artinya melarat dosa, sugih Wajib. melarat Dosa. asal halal, dan kalau sudah kaya zakat dan seterusnya lah, sedekah, infak jariyah. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Saya tetapkan dalam Al-Quran ini bahwa kekayaan bumi untuk hamba-hambaku yang soleh. Bawang kali dresi soleh-soleh, al-ibadah, batu bara, nikel, boksit, mangan, granit, apa namanya, timah, gas, minyak, emas, belian, uranium, tarium. Gue sampean Indonesia anak kabeh Indonesia ku. Ayo nabi kali terus dia tambang tali, tambang. Allah ciptakan bumi nih, bumi di tempat untuk menjadi tempat tinggal, dinggoni enak nyaman. Bumi di tempat tinggal rokok jarum 100 triliun. Nomor telu Sinar Mas Eka Cipta 750 triliun. Nomor 4 Antoni Salim anak Lim Swilyong 400 triliun. Nomor 6 wong Islam, Khairul Tanjung sing duwe Bank Mega. Nomor 30 sanga wong Islam, Haji Rashid. Nomor 40 wong Islam, Haji Muhammad Bayu yang punya taksi Bluebird. Tegulati
Wong Kalideres langka, insyaallah. Ayo kita malam ibadah, sholat malam, tahajud, witir, baca Quran, pagi-pagi cari duit yang rajin. Bukan berarti cari duit kemudian kita lupa ibadah, tidak. Malam baca Quran, Yasin, Tabarok, Waqiah, istighfar, taubat karo Gusti Allah, donga karo Gusti Allah. Jam 3 tangi, subuh sembahyang subuh, lulu duit. Jangan males. Jam sana masih ngongkrong di rumah nganggur, masya Allah. Jam sana jam 10 nganggur. Ayo tenaga masih kerosa, tenaga masih kuat, cari uang, dagang, kerja. Paham boten? Paham. Kira-kira kita sugih kabeh. Amin. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki ke Mekah, anda waras Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasmi sudah wafat tahun 2006. Waktu kula teng mrika santri 700, di antaranya Kyai Ibnu Ajenangun, Kyai Hasan, orang mondoket. Said Muhammad nanggung santri, Pak, makan, minum, pakaian, sakit ke dokter, pulang kasih tiket. Kiai nanggung santri ya, anda beli ningkali besar dulu. Duduk santri nanggung kiai, duduk kiai nanggung santri. Said Muhammad bin Ali Al-Maliki, masya Allah. Syekh Abdul Hasan Asyadili, sehingga ada tarekat Syadiliyah, ada Hizb Nasor, Hizb Bahar. Pengikutnya waktu itu 6.000, ditanggung makannya, kebutuhan makan minumnya. Oleh karena itu agama Islam memerintahkan kita harus kaya. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang menyebarkan Islam di Irak, di Persia, perang Qadisiyah, kaya raya orangnya, kaya, kebunnya luas, ternaknya banyak. Walhasil kesimpulannya wong Kalideres kudu sugih. Itu namanya wa yuzakkihim wa yu'allimuhul kitab. Kanjeng Nabi selesai bangun karakternya orang Arab, diajarkan ilmu pengetahuan. Quran mengandung ilmu pengetahuan sangat banyak tentang astronomi, tentang kehidupan binatang, manusia, psikologi ada dalam Al-Quran, tentang keajaiban alam. Sanurihim ayatina min afaq, saya akan perlihatkan keajaiban di alam semesta ini, perbintangan, astronomi, kedokteran, di Quran ada semuanya. Jadi orang Arab yang tadi bodoh menjadi pintar. Begitu pula orang Kalideres harus pintar. Dalil huruf KB, dalil kan tolabul ilmi faridatun, huruf KB ya, pintar wajib. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Setiap orang Islam harus cari ilmu, berarti pinteriku wajib. Bodoh dosa. Paham betul? Bab sembahyang, bab zakat, bab nikah, kudu karo ilmu, kudu ngerti ilmu. Bab haid, bab nifas, kudu karo ilmu. Rumah tangga, kudu karo ilmu. Paham betul? Nyawa supaya sawah dadi kudu karo ilmu pertanian, dagang kudu karo ilmu perdagangan. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahu al-haqqu min rabbik fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu min rabbik, kebenaran, al-haq, hak itu kebenaran, kebenaran harus dengan ilmu pengetahuan. Pengen bener nyawah, pengen bener ternak, pengen bener bangun, pengen bener berpolitik, pengen bener beragama, harus dengan ilmu. Lamonat kalau tidak pakai ilmu,
panjenengan nyawa dikaro ilmu dadi kebenaran kebetulan dadi aku ninggang arane. Panjenengan bangun tanpa ilmu kalau bagus bangunan kuat kebenaran ku ninggang arane. Tapi kalau sing standar harus pakai ilmu pengetahuan. Paham nggih? Mangga bocah-bocah kali terus kabeh kudu sekolah, kudu ngaji. Paham betul? Ayo, jangan ada sampai yang buta huruf. Percuma kita membangun fisik, jalan bagus, bangunan bagus mentereng, kalau ilmu tidak dibangun, pendidikan tidak dibangun. Al-Quran itu Pak, wa yu'allimuhumul kitab. Orang Islam harus pinter. Barang zaman sekian, Masya Allah, kita bisa cuma pakai, cuma ngenggok, menggunakan YouTube, Google, WhatsApp, Instagram, gimana? Ceramah kula kata teng YouTube, ada ceramah kula, andelnya serok, oke ceramah kula di YouTube. Tapi bakal dalam ceramah kula tulis anak obat, iklan obat kuat. Iklan betul nggak apa-apa, sampai tunggu obat kuat nggak apa-apa. Untuk kalau kabi dewek nggak apa-apa. Mung gambare, iklannya gambare Pak, dosa di deleng. Lamun deleng mung zina, lamun deleng film zina, jadi saksi di akhirat bakalnya. Saya menjadi saksi nanti di akhirat. Kamu menyaksikan ya, si A dengan si B zina. Karena kita lihatnya film, iklan obat kuat, ada gambar zina ya kan. Paham betul? Ya Allah, kenapa? Kalau kita cuma bisa pakai, kita nggak bisa menciptakan, kita hanya bisa pakai ilmunya orang luar, kita ketinggalan jauh orang Islam ini. Teknologi, kemajuan teknologi yang menguasai non muslim, kita hanya bisa menggunakan konten-konten YouTube, Google yang baik banyak, tapi yang tidak baik juga. Hati-hati bocah cilik nyekel HP. Yang situasi berapa apa situasi lah. Itu bocah cilik, ya Allah. Bu priben bakal ibu. Anak-anak kita, cucu kita, bu priben bakal. Bansane bapaknya kula almarhum sih menangi YouTube menangi bapaknya kula tak wisata aja nangun tak menangi selamat tuh. Tapi kita menangi YouTube, menangi zaman YouTube, zaman Google, tanggung jawab anak cucu kita seperti apa nanti? Seperti apa anak cucu kita nanti? Oleh karena itu ayo anak dididik agama, sekolah madrasah, wonten madrasah wonten? Wonten. Nah, musola ngaji, ayo supaya bocah-bocah kita pinter. Wes siji maning. Yatlu alaihim ayati wa zakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kanjeng Nabi ngajaraken baca Quran, akhlak, ilmu, toli hikmah, wisdom. Ngajari manusia wong Islam supaya atiye padang, atiye bersih. Nomor siji tahap pertama namanya proses cleaning, taholli. Apa namanya? Taholli. Hati kita kudu bersih. Aja takabur, aja sombong, aja hasud, dengki, aja dendam, hikad, ada buruk sangka, suudzon, jangan memfitnah, adu domba, hoax, ya fitnah, aja gaya-gaya omong sing ora-ora, paham betul? Bohong, nipu, wonten betul kali terus ngakun, takon kula wonten betul, betul ya. Arane takholli arane ayo dibersihkan. Belajar Pak, belajar. Ini belajar ya. Minggu kiyen isun beli arep hasud dengki minggu kiyen. Minggu ngarep isun beli arep dendam. Minggu ngarepe isun beli arep sombong. Saged? Saged. Terdidik satu-satu. Hilangkan sombong, takabur, hilangkan dendam, hilangkan rasa permusuhan, adawah, rasa kebencian, bagdo. Kanjeng Nabi maka khutbah ngomong keten wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada yang melanggar hukum. Tidak boleh ada permusuhan
kecuali orang itu melanggar hukum, pembunuh, perampok, bos narkoba, bos judi, paham betul, pejabat korupsi, nah itu musuh kita. Selain itu nggak boleh. Beda agama, beda partai, beda suku, beda golongan tidak boleh dijadikan alat untuk permusuhan. Wala udwana illa 'alal zalimin. Coba akhlak Islam, Pak. Lebih dari itu, ning Quran wonten, Pak. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Apa artinya itu? Wala tasubbul ladzina min dunillah. Jangan mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Coba. Luar biasa Quran itu. Tidak boleh mencaci maki orang yang nyembah salib. Tidak boleh mencaci maki orang menyembah berhala atau batu. Tidak boleh. Dakwah sih dakwah, ayo jajak. Tidak boleh dengan omongan kasar, caci maki. Wiraku, agama udah blesaku, rakaku, salibku. Gak boleh cara bahasa begitu, gak boleh. Gak boleh bahasa begitu. Wala tasubbul ladzina min dunillah. Kamu jangan caci maki orang tidak menyembah Allah. Coba Quran, Pak, ajarannya. Bakal ceramah, khutbah, ngaji, mencaci maki, bukan ceramah Islam itu namanya. Menghasut namanya. Paham betul? Jadi kali jelas siap akhlaknya saya. Beri jawab ya. Siap akhlaknya saya? Siap. Acak. Ulang alami pergi ke Australia tahun 2012 dengan istri saya. Selama muter-muter 6 kota. Canberra, Melbourne, Brisbane, Adelaide. Terakhir selama ibu kota Sydney. Sugi itu dibalik, Sugi balik terakhir. Ceramah dengan masjid besar, tadinya gereja jadi masjid. Bar ceramah asar, belanja oleh-oleh. Ya, kaos, anduk, gantungan kunci, kenang-kenangan dah. Oli rong kardus, oleh-olehku. Kawan hotel beresin. Sugi harus balik, suka sih balik. Ternyata HP saya hilang. HP saya tidak ada, lupa entah di mana itu. Saya cari kasur tak kualik-kualik, nggak ada. Ya udah, hilang-hilang Tukumanin Jakarta lah. Jam 9:30 sudah mau tidur, ada orang ngetok pintu. Saya buka, pegawai hotel bersama orang satu bawa HP saya. Ini HP-nya bapak bukan? Iya, saya bilang tadi ketinggalan di toko saya. Ayo, kira-kira HP ketinggalan warung kali terus berben. Hilang. Bukan? Hilang. Cari son KB. Al-Sunnah KB, Al-Sunnah Jamaah KB gimana? Paham betul? Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat. 6 ormas NU Muhammadiyah, Al-Irsyad, PUI, PRT yang memimpin saya, ketua NU. Dari Jakarta, Dubai, Aljazair, Mali, 23 jam. Di ibu kota Mali, Tembakto, Bu. Ibu kotarannya Tembakto kotarannya. Tidak ada rumah dikunci pintunya. Tidak ada rumah ditutup jendelanya. Tidak ada sepeda motor masuk rumah. Sepeda motor ditinggal di halaman, latar, kunci masih gantung. Ayo kali-kali terus berben. Ning Jepang, Bu, ibu kota Tokyo, Pak Kapolsek, tidak ada polisi jaga lalu lintas. Supir tertib dewek-dewek. Melanggar tuh malu kalau melanggar itu. Pejabat gak ada korupsi. Malu kalau saya korupsi ketahuan. Istri malu, anak malu, ponakan malu, mertua malu. Gimana? Orang Jepang. Karena agamanya bukan Islam, bukan Kristen, bukan Buddha, bukan Hindu, agama Shinto. Orang Jepang arane. Ya Allah, kita kadang isin ya. Tung Islam, jabatnya masih korupsi, agama Islam. Kita sering tukaran karpe dewek. Dolan Jepang, Pak, tenang,
aman, tidak ada rasa takut dalam Jepang lu. Sewan sule Pak, sebaliknya. Negara aran Afghanistan, apa? Afghanistan. Kurung boleh. Terdiri dari 7 suku. Indonesia suku 400 luwih, suku Indonesia. Yang kana mung 7 suku. 100% agamanya Islam. Satu orang saja nggak ada orang non Muslim. Yang didukung Islam nggak ada. Tapi perang saudara sudah 40 tahun paten-patenan karpe dewek sama Islam sesama Afghanistan. Bom meledak di jalan, di kantor, di pasar, di madrasah, di masjid, lagi Jumatan mati 800 tahun wingi ku. Lagi muludan bom meledak sang puluh mati. Presidennya Burhanuddin Rabbani apal Quran. Presidennya apal Quran Pak, luar Mesir, dipateni kafir, attack Amerika, bunuh. Anak biduanita bocah wadon biduan nyanyi, bunuh. Perempuan nyanyi haram. Oh, jadi nyanyi haram matinya lebih haram. Afghanistan 100% Muslim. Jepang bukan Islam. Ajaran pengen buatan jalan Jepang, pengen di jalan Afghanistan. Nah, itu coba. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat bangsa, martabat masyarakat Kalideres tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Ana wong arep nanti Pak, arep Kalideres. Yang ditanyakan aman tidak ya di sana ya? Bukan agamanya apa, bukan. Isun arep ning Kalideres aman belian kana ya? Duduk agamanya apa ya? Enggak. Atau disentakon jawab, aman. Wongnya bagus kabeh, isun ngalami sembahyang di masjid, dompetnya isun ketinggalan di toilet, rong dina masih utuh, kali dress tuh. Aja sampai suwali ke seumpama Pak, arep nanti Pak kali dress, aman tuh kali dress ya, waduh, hati-hati, maling kabeh wongnya, seumpama dong. Agama nggak ditanyakan. Agamanya apa ya? Enggak ditanyakan. Aman tidak? Orangnya baik-baik tidak? Waduh, disuruh ngalami mana? Andron sebanyak masih takwa, sepatu hilang. Seumpama. Batu disuruh ngalami mana? Kalideres, sepeda motornya hilang. Anak manu Kalideres utang duit ini 5 juta, beli bayar sama jampian. Lah, seumpama beli nuduh beli. Langsung martabat Kalideres hancur betul. Agama Islam, orang nggak akan tanya agamanya apa, tapi akhlak. Maka Gusti Allah ngalem Kanjeng Nabi, tidak ada ngalem Muhammad ganteng, Muhammad tampan, Muhammad gagah, nggak ada. Kalau Kanjeng Nabi gagah, Muhammad sukses, pemimpinnya sukses, nggak dialem. Muhammad pinter, nggak dipuji. Yang dipuji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad orang berakhlak mulia. Ari ngomong jujur. Sifatnya si wajib sifatnya Kanjeng Nabi pira? Sekawan nomor 1 sidik jujur. Harus ngomong. Sing wajib jujur Kanjeng Nabi, isun si dudu Nabi tadi. Udah jujur. Sifat sidik hilang, minyak goreng hilang. Sifat sidik hilang, Kominfo korupsi 8 triliun. Sifat sidik hilang, Surya Darmadi 72 triliun. Sifat sidik hilang, PT Timah 330 triliun korupsinya. Dudu miliar. 330 triliun. Lalu tunggu kerupuk pira tunggu. Berarti akhlak bangsa kita sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Jujur hilang, amanah hilang. Mari kita bangun Kalideres yang masyarakatnya
beragama dan berakhlak dan sejahtera. Siap? Siap. Mau Kalideres semuanya beribadah, bertakwa pada Allah, berakhlak, jujur kabeh, toli, sugi kabeh, sejahtera semuanya. Paham betul? Mangga dibangun Kalideres, zahir batin, lahir batin, secara fisik maupun secara mental dan agama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada sedikit faedah sebagai tadhkirah, pengingat-ingat bagi kita semuanya, manfaat untuk kita semua. Nyuwun pangapunten kalau ada perkataan yang kurang menyenangkan. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.